lewat rumah eyangnya Faiz itu dia seperti ngelihat sosok yang tinggi besar lagi ngerokok di balkon rumahnya. Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di J Channel dengan saya Julie ya. Sebenarnya aku mau menceritakan hal-hal yang nggak boleh dikerjakan pada saat maghrib. Dan kebetulan ini memang ada kisah lumayan creepy pada saat mandi di waktu maghrib. Sosok itu akan hadir. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya kalau banyak orang yang suka memiliki kisah-kisah yang berhubungan dengan dunia gaib gitu loh. Nah, biasanya orang-orang tersebut kan akan membagikan cerita ya. Ya, yang pemilik cerita ini dia membagikannya di Twitter dengan akun @inifaiz. Dan aku membacakannya dari sonora.id yang ditulis kembali oleh Prameswari Sasmita. Nah, di dalam akun Twitter tersebut itu diceritakan memang jangan mandi di waktu maghrib. Kenapa ya? Itu merupakan kisah nyata yang bertempat waktu itu ada di Solo, di Jawa Tengah. Jadi ceritanya tuh begini, si yang pemilik akun ini, @inifaiz, itu menyatakan bukan anak indigo, nggak bisa lihat atau memiliki kemampuan atau kelebihan untuk melihat hal-hal yang gaib. Meskipun demikian, dia tuh suka merasa gitu kayak ada yang lewat. Terus beberapa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu seperti mau menampakkan keeksisan mereka di dunia gitu loh. Ini ada gue nih gitu. Nah, si pemilik akun Twitter tersebut tuh pernah sering merasakan seperti itu gitu loh. Jadi kayak ada yang ngeliatin atau ada yang lewat kayak gitu. Di cerita kali ini dia mengalami sendiri kejadiannya pada saat dia mandi di waktu maghrib. Jadi waktu itu dialaminya itu di Solo kejadiannya, di rumah almarhum eyangnya, orang tua dari ibunya Faiz ini. Nah, rumahnya itu sebenarnya nggak jauh dari pusat kota gitu loh. Dia dekat Stadion Manahan. Situasinya nggak bisa dibilang sepi ya, malah cenderung ramai gitu loh. Memang di rumah tersebut, di rumah eyangnya Faiz ini, itu banyak barang-barang antik seperti wayang kulit, keris, pernak-pernik khas Jawa. Kan orang-orang zaman-zaman dulu kan biasanya banyak ya hal-hal pernak-pernik yang unik-unik, yang antik-antik ya. Nah, kayaknya eyangnya Faiz ini dulu hobi mengoleksi barang-barang kayak gitu. Nah, sebenarnya si Faiz ini nggak tahu nih apakah kejadian yang dia alami ini berhubungan dengan barang-barang antik milik neneknya ini gitu, milik eyangnya. Jadi pada saat itu di tahun 2001 rumah eyangnya itu pernah dibangun atau direnovasi. Pada saat lagi dibangun tersebut ada orang yang lagi ngeronda lewat rumah eyangnya Faiz itu dia seperti ngelihat sosok yang tinggi besar lagi ngerokok di balkon rumahnya eyangnya Faiz itu. Padahal pada saat itu lagi direnovasi. Jadi mungkin gak ada orang ya pastinya di situ. Nah, itu asapnya itu ngerokok itu asapnya dia ngepul sampai kayak kabut nutupin jalan. Cerita atau kejadian itu tuh geger gitu ya pada saat itu ya. Jadi semua warga-warga situ tuh tahu gitu kalau di rumahnya eyang Faiz tuh ada cerita ada orang tinggi besar ngerokok yang sampai nutupin. Kan kalau orang ngerokok biasa kan nggak mungkin berkabut ya. Nah, ini sampai berkabut. Nah, jadi mereka tuh nggak berani kalau ngeronda lewat rumahnya eyangnya Faiz itu, mereka nggak berani. Jadi mereka akan memutar. Nah, kemudian pada tahun 2009 barang-barang kuno milik eyangnya tersebut dijual atau ada beberapa sebagian diberikan ke kerabat karena eyangnya Faiz itu sudah mulai belajar tentang agama yang
tidak memperbolehkan memiliki keris-keris yang ada isinya yang seperti itu gitu loh. Jadi ayahnya Faiz sudah mencoba mau membuang hal-hal tersebut. Nah, pada tahun 2015 Faiz kuliah di Solo. Nah, dia tinggal di rumah neneknya itu. Jadi kebetulan di situ bukan hanya Faiz saja, tapi ada keluarga tantenya. Nah, tantenya Faiz ini punya 4 orang anak. Ya, sepupu-sepupunya Faiz berarti ya. 4 orang anak, yang pertama laki-laki, sisanya perempuan. Nah, adik sepupunya yang laki-laki ini suka iseng gitu loh. Padahal dia tuh masih SD. Jadi suka jahil, suka gangguin si Faiz gitu. Nah, salah satu keisengan ini, kalau si Faiz lagi mandi, dia tuh suka ngetok pintu. Oh, Mas, ayo Mas, cepetan Mas. Atau matiin lampu atau teriak-teriak dari luar. Jadi sering deh adik sepupunya ini iseng. Sampai suatu hari pada saat Faiz pulang kuliah, dia sampai di rumah itu menjelang maghrib. Dia langsung mandi karena dia merasa gerah gitu ya. Dia mandi di kamar mandi atas, lantai atas. Kamar mandinya itu terpisah dari ruangan lantai atas. Jadi kalau mau ke kamar mandi atas itu, dia harus keluar ruangan. Jadi kayak mamanya ada ruang, kita naik tangga tuh ada ruangan. Nah, mau ke kamar mandinya dia mesti keluar dari ruangan itu, melewati jemuran, terus di dak-dakan gitu, kayak dak-dakan gitu. Jadi terpisah nggak di dalam rumah kondisinya, tapi di lantai atas. Nah, pada awal mandi tuh dia tuh nggak punya firasat apapun gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba di tengah-tengah dia mandi, lampu kamar mandi itu mati. Si Faiz langsung ngira, wah ini adik sepupunya nih, dia pasti iseng. Terus dia teriak, Sehan, kebetulan namanya Sehan, nyalain lagi dong lampunya. Tapi kok nggak ada jawaban gitu loh. Sehingga akhirnya, karena Faiz kan harus melanjutkan mandi ya, dia keluar pakai anduk, dia keluar. Tapi memang pada saat dia keluar itu sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi dirinya tuh belum berpikir kalau ada yang mengganggu gitu sebenarnya. Jadi ada gangguan-gangguan mistis gitu. Nah, karena si Faiz tuh masih ngira adiknya matiin lampu langsung sembunyi gitu, langsung lari ke bawah. Nah, tapi setelah nggak lama Faiz sudah nyalain lampunya lagi, dia kan terusin mandinya tuh. Tiba-tiba lampu kamar mandinya kedip-kedip. Dan yang idenya lagi, dia tuh masih nyangka itu adiknya, adik sepupunya tadi. Nah, tapi pada saat dia udah selesai mandi, dia mau pakai baju, tiba-tiba lampunya berkedip-kedip lagi. Atau mati nyalanya itu sangat singkat gitu loh. Jadi gitu. Karena si Faiz ini terlanjur gemas gitu ya, karena ulah adiknya tersebut, dia mau bales tuh keisengannya adik sepupunya tadi. Nah, akhirnya dia ambil gayung, dia mau keluar, gayungnya itu udah diisi sama air. Maksudnya begitu keluar dia mau guyur tuh adiknya. Namun pada saat dia mau keluar, dia mengintip dari pintu kaca kamar mandi untuk memastikan bahwa adiknya tuh ada di luar apa enggak gitu. Nah, begitu dia ngintip, di depan kamar mandi itu ada sosok anak kecil yang menyerupai adik sepupunya itu. Rambutnya, bajunya, celananya, semuanya mirip. Cuman ini anak kecil, wajahnya tuh nggak menghadap ke pintu kamar mandi, tapi belakangin pintu kamar mandi. Jadi kan si Faiz nggak bisa ngeliat ya itu adiknya apa bukan gitu ya. Nah, cuman
yang berbeda dari sosok itu sama adik sepupunya Faiz, dia ngerasa kok badannya itu kulitnya putih, sedangkan adiknya itu kulitnya sawo matang gitu loh. Kalau anak ini wajahnya tuh kulitnya tuh pucat, pasti kayak orang kedinginan gitu, dan kaku kayak menatap lurus ke depan, padahal kan membelakangi si Faiz ya, cuman kayaknya natapnya lurus ke arah genteng-genteng gitu. Dan Faiz tuh jadinya agak heran gitu, nih ngapain sih, kayak kurang kerjaan aja nih adiknya, kok bengong ngeliatin ke arah genteng gitu. Dia pun membuka pintunya. Begitu dia buka, padahal nggak nyampe 5 menit, cuman beberapa sekian detik ya, dia habis ngeliat, dia buka pintunya, dan apa yang dia lihat? Gak ada siapa-siapa loh. Coba, berarti itu siapa ya tadi? Masa langsung lari? Kalau toh lari dia pasti ngeliat kan? Ini enggak. Dia begitu buka, gak ada siapa-siapa. Langsung Faiz merinding, dia turun, langsung nanya sama adiknya. Namun ternyata adiknya itu lagi sholat di kamarnya. Jadi setelah selesai sholat, Faiz pun menanyakan hal ganjil itu. Dan anehnya, si Sehan ini, dia sama sekali nggak tahu kalau Faiz tuh pulang kuliah. Memang sejak awal di lantai atas itu gangguan lampu mati, sampai terakhir lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi itu ternyata bukan keisengan Sehan, adik sepupunya. Faiz mulai agak bergidik ya. Dan sampai saat ini dia nggak tahu itu sosok siapa. Dan Faiz sedikit berpesan, jangan mandi kalau pada saat maghrib. Ada yang setuju? Tulis komennya di bawah ini ya. Terima kasih sudah melihat video kami. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Bye!